Hai guys, kembali lagi di dalam sesi The Story of Legacy Firmansyah. Kali ini cerita akan fokus terhadap naga ketiga atau salah satu dari 3 True Dragon, yaitu istri ketiga saya yang bernama Irma atau kita sering sebut sebagai Mommy. Sebenarnya saya mohon maaf dulu terhadap semua nanti penonton apabila tidak terlalu cukup mengerti tentang how atau bagaimana saya bisa mencintai seseorang begitu cepat. Karena sebenarnya kalau kalian tidak menyimak beberapa cerita dari 3 Shadow Dragon, kalian nggak akan bisa memahami kenapa saya bisa secepat itu cinta dan suka sama seseorang. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen tahu urutannya, episode pertama yang harus kalian tonton adalah episode bersama Vanessa. Episode kedua harus nonton episode bersama Anggi. Episode ketiga kalian harus nonton episode bersama Ica yang kebetulan ada di pelanggan. Yang keempat kalian harus nonton episode bersama Putri, itu di pelanggan juga. Yang kelima kalian harus nonton episode bersama Jenny atau mantan istri saya, atau Jenny ini udah pernah jadi istri ya. Lalu episode ke-6 kalian harus nonton episode bersama Alisa. Titik balik Alisa, Jenny, ya, Alisa, Ica, ini semuanya saling berketerkaitan. Apalagi cerita tentang Irma atau Mommy ini harus kalian paham tentang bagaimana rumitnya kisah saya bersama Jenny dan Alisa. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalkan kalian tidak terlalu cukup paham tentang kisah cinta saya dengan Mommy. Tapi akan saya ceritakan serinci-rincinya. Oke, awal saya kenal sama Irma itu jauh sekali sebelum saya kenal dengan semua cewek yang ada di dalam daftar ratusan mantan saya itu ya. Mantan saya ada 137. Mungkin saya kenal Irma itu pada saat mantan saya baru 3 atau nggak 5 lah ya. Karena saya kenal Irma itu pada saat pertama kali saya menginjakan kaki ke Jawa Barat atau ke daerah Bekasi, Jonggol, Bogor. Oke? Karena memang kita tinggal di daerah perbatasan ya antara Bekasi dan Bogor. For your information aja, saya dulunya itu dari kecil lahir sampai ke kelas 6 SD itu berada di dalam Jawa Timur, di Mojokerto. Saya SD di SDN Japanan 2. Oke? Setelah lulus SD, kebetulan bapak saya meninggal di usia saya SD, maka dari itu saya ikut bersama ibu dan kakak saya. Kakak saya itu menikah dengan seorang anggota tentara ya, dan kebetulan TNI itu ditugaskan di sini. Tentaranya sih sekampung dulu, cuma kebetulan tugas di sini. Akhirnya semuanya ikut di sini. Dan setelah lulus SD, saya menginjakan pertama kali kaki saya di sini kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP itu saya bingung ya. Saya keterbatasan bahasa ya. Saya susah ngomong bahasa Indonesia. Saya bisa tapi cuma medok Jawa gitu. Jadi ada aksen Jawanya itu masih banget. Saya bisa bahasa Indonesia tapi aksen Jawanya masih ya. Jadi di situ saya kesulitan mencari teman, oke? Dan lalu saya bertemu dengan beberapa teman yang kebetulan adalah tetangga saya. Dan salah satu tetangga saya itu bernama Andre. Andre ini adalah kakaknya Irma. Irma itu 3 saudara. Nomor 1 itu namanya Andre, nomor 2 namanya Irma, nomor 3 itu adiknya. Kayak gitu ya. Saya sering sekali bermain dengan Andre, itu main bola, main apapun, dan semuanya itu bener-bener ya kayak bestie banget lah. Bestie banget sama si Andre ini ya. Dari ke semua orang, teman-teman saya, salah satu bestie saya atau salah satu sahabat terbaik saya itu adalah Andre. Bahkan saya pernah nggak pulang di rumah Andre selama 7 hari sampai saya ditanyain dan dicariin sama ibu saya. Ibu saya tahu di rumah Andre tapi beberapa kali memastikan saya masih ada di situ apa enggak di situ. Tapi di situ saya belum fokus terhadap Irma. Saya cuma fokus sama Andre karena waktu kelas 1 SMP saya belum terlalu memikirkan apa itu wanita, apa itu cinta dan lain sebagainya. Pemikiran saya waktu itu adalah main bola. Karena saya orang yang sangat maniak bola. Tapi anehnya saya nggak suka nonton Pildun. Jadi saya suka banget main bola. Jadi hidup saya itu setengahnya itu main bola. Di SMP sampai SMA itu setengahnya main bola guys. Tapi saya nggak suka Pildun. Lucu kan? Saya nggak suka nonton bola tapi saya suka main bolanya. Saya belum fokus tuh sama cewek dan apapun itu. Jadi saya cuma kenal sekedar oh iya Andre punya adik 2. Yang pertama Irma, yang satu lagi cowok masih kecil pada saat itu kayak gitu. Jadi saya belum fokus dengan apapun. Seiring berjalannya waktu saya naik kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Waktu kelas 3 SMP dan saya naik langsung ke kelas 1 SMA. Nah, di kelas 1 SMA, saya mulai sadar atau saya mulai notice. Karena di kelas 1 SMA saya udah mulai ngelirik cewek. Oh, yang ini cantik. Oh, ini yang ini biasa aja. Oh, yang ini manis. Oh, yang ini begini. Oh, ini A, B, C, D, E, F. Dan saya mulai mengklasifikasikan. Kayaknya semua orang juga pernah itu ya. Jadi nggak usah munafik kalian ya. Kayaknya semua orang juga pasti pernah mengklasifikasikan seorang wanita. Klasifikasi orang cantik itu seperti ini. Klasifikasi orang manis itu seperti ini. Klasifikasi orang yang nggak ngebosenin itu seperti ini. Klasifikasi
memvisualisasi sosok orang yang perfect itu seperti ini gitu kan. Pasti pernah kan, semua cowok pasti pernah. Nggak mungkin nggak pernah. Itu biasanya terjadi di kelas 1 SMA atau bahkan bisa lebih cepat. Tapi karena saya fokus pertama kali notice itu pada saat kelas 1 SMA, itu saya kelas 1 SMA, kalau nggak salah Irma itu kelas 2 SMP pada saat itu ya, umur kelas 2 SMP. Saya mulai notice dan dia ini mulai dibicarakan oleh semua orang komplek di situ. Kan kita satu komplek ya, kita satu komplek, cuma beda kurang lebih sekitar beda 2 gang aja. Ini gang saya, gang orang, gangnya dia. Jadi cuma terhalang 1 gang saja. Tapi sekali lagi saya belum nggak berani ngelirik sama sekali dia, karena di situ saya mulai notice betapa cantiknya Irma itu. Dari semua klasifikasi cewek yang ada di dalam dunia ini yang pernah saya temuin secara real ya, ini artis nggak dihitung loh ya, artis nggak dihitung. Jadi orang yang pernah saya temuin secara real itu adalah klasifikasi salah satu yang paling tinggi, itu ada yang namanya klasifikasi cewek yang sempurna. Di situ ada beberapa cewek yang saya klasifikasikan dan salah satunya adalah Irma. Irma adalah sosok kembang desa yang mungkin cukup sangat familiar pada saat itu ya, di salah satu perumahan AL Sukamana Jonggol yang era 93, 94, 95, 96, 97. Gak mungkin kalau nggak kenal Irma waktu kalau kalian tinggal di perumahan TNI AL Jonggol Sukamana ya, karena di situ dia adalah salah satu cewek yang tercantik di era itu ya. Ya banyak cewek cantik juga banyak, tetapi dia salah satu dari sekian banyak cewek cantik yang memenuhi semua kriteria yang ada. Jadi seolah-olah tuh kalau sesama cowok itu kan pada bilang ya, lu kalau tipe cewek lu kayak gimana? Oh begini, tipe cewek lu kayak begini, tipe cewek lu A, B, C, D, F gitu. Dari semua tipe cewek itu, Irma ini mendekati kesempurnaan. Dari mukanya yang mungkin kalau lalat itu nempel ke pleset, jadi mukanya tuh glowing parah ya Irma pada saat itu ya. Mukanya tuh glowing parah. Kalau ada lalat di sini itu mungkin kepleset ya. Jadi lalat itu nggak berani hinggap ke situ, nyamuk nggak berani hinggap ke situ, takut kepleset saking licingnya gitu ya. Dari segi muka seglowing itu, dari segi rambutnya Irma itu badai udah kayak artis banget ya. Dia itu hampir semua model rambut itu dikuasain dan nggak pernah tuh dia kelihatan rambutnya acak-acakan, itu nggak pernah. Rambutnya selalu terlihat basah, kadang-kadang di model kepang, kadang-kadang di model ini. Jadi dia tuh hampir di setiap lewat penampilannya itu begitu perfect, mulai dari atas kepala dia sampai ujung kaki itu benar-benar perfect. Oke? Terus misalkan kalau kalian bilang perbandingannya sama Vanessa bagaimana bang? Ini nggak bisa dibandingkan, bukan head to head ya, bukan head to head. Kalau diklasifikasikan, Vanessa itu adalah sosok cantik cindo, titik. Selesai. Nah, sedangkan Irma ini adalah wujud kesempurnaan dari semua kriteria cewek yang mungkin kalian pikirkan. Coba, kalian para cowok memikirkan apa pada saat kalian melihat cewek? Rambut yang bagus, rambut yang wangi, oke. Muka yang glowing, oke. Body yang cukup, oke. Jadi Irma ini tingginya itu hampir 170 ya. Hampir 170. Pokoknya 16 besar ya, 16 besar. Itu adalah salah satu ukuran yang sangat-sangat ideal. Dan kalian tahu bodinya layaknya gitar Spanyol lah, gitar Spanyol. Dia ini bukan tipe orang yang gemuk, bukan tipe orang juga yang kurus. Dia benar-benar sempurna pada saat seluruh dari atas sampai kaki. Rambutnya wangi, rambutnya bagus, mukanya glowing, badannya tinggi, bodinya itu kayak gitar Spanyol, dan jangan tanya putih apa aja, itu dia putih parah. Kalau lewat itu seolah-olah artis ya. Dan for your information, kakak saya yang kedua, Anti ini yang beberapa kalian lihat di video ya, dan kakak saya yang pertama atau Pak D yang kalian lihat beberapa video itu ya, mereka itu selalu mendiskreditkan semua cewek yang ada. Semua cewek yang ada itu selalu didiskreditkan sama mereka. Saya bawa A dibilang jelek, padahal menurut saya cantik. Pada saya bawa B dibilang jelek, saya bilang C dibilang jelek, semuanya dibilang seperti itu. Tetapi salah satu contohnya yang mereka menjadi alat tolak ukur yaitu Irma. Jadi kalau misalkan Anti dan Pak Ade ini selalu bilang bahwa cewek ini jelek, cewek ini jelek. Tetapi kalau ngelihat Irma lewat, nah itulah arti sebuah cewek. Begitu. Dari sekian banyak cewek yang saya kenal, nggak pernah ada yang dibilang cantik kecuali dia mengakui kecantikan Irma. Kakak pertama dan kakak kedua saya itu sangat mengakui kecantikan Irma karena memang dia itu wujud sempurna dari seorang cewek, wujud sempurna dari seorang wanita. Intinya kalau kalian mengklasifikasikan sesuatu hal tentang cewek, tentang body cantik, body mulus, body putih, body tinggi, bodinya bagus, gitar Spanyol, itu semuanya ada di dia. Bahkan terkadang saya ini iseng-iseng sama teman-teman saya nih membicarakan apa sih kekurangannya Irma di era prime. Era prime itu era belasan tahun hingga 22 tahun ya. Hampir nggak ada, semuanya itu benar-benar perfect kayak gitu ya guys ya. Jadi asal muasalnya itu seperti itu. Seiring berjalannya waktu, saya itu hanya bisa memandang tanpa bisa mendekati sama sekali karena Andre ini terkenal kakak yang sangat overprotective ya. Belakangan saya tahu karena saya tanya, karena udah jadi istri saya kan, saya tanya kenapa dulu sangat overprotective sama adiknya. Karena bapaknya Andre ini kan seorang pelaut, tentara yang di bagian pelaut ya. Dan bapaknya ini sering berlayar. Dia memesan
mesan terhadap Andre ya. Mas, kamu ini adalah anak laki-laki di sini. Kamu adalah sosok yang harus melindungi semua keluarga, terutama Ade Irma. Ade Irma ini adalah salah satu sosok yang harus dilindungi karena dia adalah cewek. Dia ini salah satu bunga yang bisa direbut oleh siapa aja kalau misalkan Mas gak ngelindungi dia. Nah, pokoknya overprotective parah. Bahkan ada satu kejadian yang cukup unik ya. Di antara teman-teman geng saya ini, gak tahu gimana ceritanya, Irma ini jadian sama salah satu temen satu geng saya. Dan tiba-tiba itu terdengar. Saya juga waktu itu gak bisa memastikan ya, itu benar atau tidak. Maksudnya beneran jadian atau cuma ledek-ledekan apa kayak gimana? Nggak tahu saya. Tanpa habis pikir ya. Si Andre ini yang notabene itu sebenarnya teman satu tongkrongan sebenarnya. Teman satu tongkrongan, cuma yang jadian sama si Irma ini adalah kasta yang lebih bawah. Karena tongkrongan kita tuh mempunyai kalau nggak salah 3 atau 4 kasta ya. Ada level superior, ada level crew, ada level member ya. Dan Andre ini adalah salah satu petinggi bersama dengan saya. Superior itu ada 4 orang, crew itu ada 2 orang, dan member itu ada banyak. Kalau nggak salah yang jadian sama si Irma ini adalah salah satu kru atau crew dari geng saya itu tadi. Langsung disamperin dan langsung dihajar sama kakaknya Irma atau sama si Andre sendiri. Dari situ semua orang akhirnya menganggap keseriusan Andre ini makin menjadi, dan akhirnya menganggap bahwasanya ya udahlah, cewek bukan Irma aja, jangan sampai cari masalah sama Andre, udah kayak gitu. Jadi selama kurang lebih kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, kan saya SMA-nya 5 tahun ya, kelas 3 SMA lagi, kelas 3 SMA lagi gitu kan, saya SMA 5 tahun, itu saya hanya bisa menikmati, memandang dia saja dari jauh dan menjadikan sebuah alat ukur, oh begitulah wujud sempurna seorang cewek. Oke? Kayak gitu ya. Berlanjut sampai saya kerja, berlanjut sampai saya dewasa 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, punya istri 1, punya istri 2, punya istri 3, cerai, punya si A, punya si B, punya si C, sampai saya di umur 30 tahun. Jadi kalau kalian nanya sebenarnya proses deketnya sama Irma itu bagaimana? Proses deketnya itu ya cuma ini real. Kebetulan ini chattingannya masih ada. Nah, ini adalah chattingan bener-bener real, oke? Jadi di suatu hari saya itu mempunyai sebuah acara ulang tahun anak saya atau apa gitu kan, dan saya ingin memesan nasi kuning karena diingatan saya nasi kuning buatan ibunya Andre atau ibunya Irma juga itu sangatlah enak gitu kan. Akhirnya saya pesan ke Andre. Nah, entah gimana ceritanya pada saat saya tektokan sama Andre itu kebetulan sibuk ya, karena dia juga punya pekerjaan ya. Dia itu adalah salah satu kepala dapur dari MBG gitu kalau nggak salah ya, nggak tahu SPBG nggak tahu MBG gitulah. Dia kepala dapurnya. Nah, akhirnya sama Andre dikasihlah nomor Irma. Entah kebetulan apa kayak gimana, ya udah saya chat. Saya bilang, "Irma, sorry ini Andi dapat nomor dari kakak lu. Gue mau ambil makanan di rumah Andre atau di rumah ibu lu ya. Sorry karena mereka berdua rumahnya berbeda." Kata dia, "Ya Andi," gitu ya. "Gak tahu soalnya." "Di rumah Andi, di rumah ibu," kata dia gitu. "Oke, gue sampai sana sekitar jam 11.30 ya." "Oke, siap, thank you," kata dia kan. "Jam 11.50 ya Andi, gimana?" "Oke, siap, aman," kata dia gitu. Terus kata dia di jam 11.30 ya udah, akhirnya dia bilang sudah ready ya Andi. Terus saya ngepap nih bahwasanya di sini hujan, oke, di sini hujan, deras banget di sini. Sepertinya gerimis doang sih, kata dia gitu kan. "Beda negara kah?" kata dia gitu. Terus kata dia, "Siap ketua." Akhirnya saya transfer kekurangannya. "Oke, terima kasih Andi," gitu kan. Terus saya speak nih di dalam pembicaraan pada saat saya proses pengambilan nasi kuning itu, ya, Irma dan ibunya tuh nyotuk bahwasanya di sini juga bisa bikin kue dan lain sebagainya. Nah, kebetulan besok itu ada tamu. Tamu ini salah satu tamu penting di hidup saya ya. Pokoknya salah satu tamu penting lah. Pokoknya nggak boleh dijamu yang biasa-biasa aja. Akhirnya saya pesen ya. Saya pesen kue cheesecake, ya nggak tahu lah kuenya apa itu ya, kurang lebih. Intinya saya pesen seperti ini kalian baca aja. Nah, gini. Oke. Nah, terus ini awalnya nih di 19 Desember 2025. Pada saat udah proses penyerahan kuenya itu, terus tiba-tiba dia bilang begini, "Oke, makasih Andi ganteng," kata dia kayak gitu kan. Wah, di situ saya langsung kayak entah kegeeran lah, entah meleleh lah, atau seperti apa lah. Ya kalian tahu lah bahwasanya cerita saya sebelumnya bahwasanya Irma ini adalah sosok sesempurna itu. Saya emang nggak pernah ketemu sama dia, nggak pernah main, ya cuma sekedar tahu kayak gitu aja. Terus saya bilang, "Waduh, meleleh, gue dipuji cewek sesempurna lu," gitu kan. Itu sekitar 19 Desember. "Weh, makasih ganteng." Aduh,
Kata dia gini, emang ganteng mau gimana dong? Kata saya, aduh nyerah dah kayak gitu kan. BTW jangan sampai telat ya ini semuanya. Nah ini udah mulai gimana gitu. Akhirnya besok saya bilang, good morning Irma, sorry mau make sure, mau ini masih masalah kue nih. Morning Andi, apa tuh? Itu rasanya nggak ada yang aneh-aneh kan? Maksudnya rasanya umum seperti coklat dan lain-lain. Nggak ada rasa aneh kayak durian, matcha dan jenis rasa yang jarang gitu kan. Kalau cheesecake itu keju dari Ancur asli, bikinnya lebih. Maksudnya oke lah. Saya memastikan kalau rasanya itu nggak ada yang aneh. Kan kalau misalkan orang kan kadang nggak suka rasa-rasa yang aneh. Jadi saya pengennya rasa-rasa yang umum aja seperti coklat, cheese, keju, lah apalah itulah, strawberry dan sebagainya. Kayak gitu ya. Terus kata saya, apa saja yang penting rasa familiar, bukan rasa yang spesifik orang-orang tertentu aja. Apalagi rasa yang pernah ada, saya bilang kayak gitu. Waduh, bahaya. Terus kata dia gini, kan saya tanya, mau kemana kamu? Ke Pasar Jonggol, Irma. Kenapa Andi mau ikut? Kata dia gitu. Terus kata saya, haha, kayak berani aja. Maksudnya udah di pasar apa baru mau? Haha. Kata dia berani, ini baru mau. Ha, jangan kasihan, kata dia gitu kan. Ntar baliknya gue langsung diculik bokap lo yang ada. Karena bokapnya itu terkenal galak banget lah. Walah iya. Sebenarnya mau ke pasar juga, mau beli sesuatu. Emang saya waktu itu mau beli kalung kalau nggak salah ya. Haha, jangan, ya udah ke pasar Ki, kirimis lo ini gitu. Awas jadi duyung, kata saya. Biasalah speak kayak begitu. Kata dia, haha, duyung cantik. Oh pasti nomor 1, langsung jadi ratu, kata saya kayak gitu kan. Terus kan dia nanya, emang mau beli apa sih Andi? Kalung emas buat kado ke tamunya. Memang waktu itu saya mau kasih kado ke tamunya gitu. Terus dia ngepap, waduh meleleh, sama ibu kah? Kata saya kayak gitu. Terus kata dia, ha, kenapa Andi? Ya sama ibu. Ya masa sama Andi? Hujan-hujanan dong. Udah makan belum? Awas aktivitas belum makan ntar sakit. Biasalah spek kayak gitu kan. Ya begini ya, kurang lebih catanya begini ya guys. Ya begini, dan ini saya kaget bahwasanya dia itu ternyata berhenti di Vosal. Kan dia tuh kerja di sebuah cafe gitu, jadi dia tuh kayak makernya, pembuat kue gitu lah ya. Dia yang buat kue karena di kafenya itu kayak banyak kue kayak gitu. Nah di sini udah mulai gombal-gombal, silakan kalian baca sendiri ya, silakan baca sendiri. Terus katanya kita, haha, jangan gitu, baper gontar gitu. Nah, silakan kalian baca sendiri ya. Biasalah speak cowok gimana sih gitu. Nah, di sini saya mulai speak nih. Saya mencari sebuah obrolan, saya mencari sebuah narasi agar bisa tetap ngobrol sama dia. Dan akhirnya tiba di suatu pembicaraan yang cukup kaget saya, yang seolah-olah mengguncangkan dunia dan hati saya. Hai guys, ini adalah lanjutan part kedua proses saya ketemu dengan salah satu dari 3 True Dragon, yaitu Mumi atau kita sering kenal sebagai Irma. Di suatu hari ya, pada saat kita hitungannya cuma beberapa hari kok, kita chattingan gak jelas kayak gitu. Di suatu hari saya kira yang nganterin kue itu entah kakaknya atau suruhan siapa, karena saya mesen kue nih di dia ya kan, saya mesen kue buat tamu. Nah setelah mesen kue buat tamu, ternyata di suatu malam dia ngechat tuh, di mana di ini mau nganterin kue nih kayak gitu sama Mas Andre, sama kakaknya sama teman saya itu. Ya tadinya saya nggak begitu expect ya, ingat ya, Not Andre itu galak banget ya, Andre itu galak banget, nggak mau adanya dideketin sama cowok manapun kalau cowoknya nggak jelas. Saya nggak expect ya, saya kira dateng ngasih kue selesai. Oke. Nah setelah itu tibalah di sekitar jam 8 dia dateng sama kakaknya sama suaminya, jadi 3 orang tuh, Irma, Andre dan istrinya, karena Andre ini udah menikah ya. Bawa kue lah. Ya udah saya suruh duduk layaknya seperti tamu pada umumnya. Saya kira akan terjadi cukup singkat. Ternyata obrolan itu sampai 3 jam 4 jam loh. Sampai 3 jam 4 jam dan mengobrolkan segala hal tentang yang ada di dalam dunia ini. Ya sambil makan kue itu tadi. Saya nggak expect ya. Ini pertama kali saya dalam hidup ngelihat Irma dengan jarak sekitar 1 meter sampai 2 meter aja. Itu pertama kalinya seumur hidup saya, walaupun saya kenal dari kelas 6 SD dan saya kelas 1 SMP, baru first time saya ngobrol secara tatap muka langsung 1 meter 2 meter kayak gitu. Dan
berlangsung cukup lama, dari jam setengah 8, jam 8 sampai jam 11 atau jam 12. Itu ngobrolinnya random lah, karena itu ramenya ya. Tiba-tiba teman saya juga datang, kaget juga loh, kok ada Irma gitu kan. Ya udah, akhirnya nyambung, ngobrol ya udah selesai. Besoknya nih, saya ngechat lah. Ngechatnya kayak gini, good morning, kata saya gitu kan. Kata dia dibales dong, morning ganteng, kata dia gitu kan. Waduh, di situ saya langsung meleleh. Saya bilang, udah sarapan belum nih? Utamakan sarapan daripada harapan ya, karena makan bisa membuat kenyang, sedangkan harapan hanya akan membuat kekecewaan. Biasalah gombal-gombal ala-ala cowok gimana gitu kan. Kata dia, belum nih, Di. Kata-kata pagi-pagi, kata dia gitu. Terus kata saya, aduh, jangan sampai gue bikin restoran depan rumah lu nih, biar mastiin kalau lu nggak telat makan. Biasalah, gombal-gombal cowok lah. Tapi yang paling gongnya itu ya begini, ketika kita basa-basi dan ya udahlah kita saling kehilangan topik, akhirnya waktu saya itu, ini kan momennya tahun baru ya, ini di 23 Desember nih, lihatin tanggalnya ya, 23 Desember di buletin. Nah, waktu saya itu pergi ke Pasar Jonggol itu nggak janjian sama sekali ya, nggak janjian sama sekali. Saya pergi ke Pasar Jonggol bersama istri-istri saya, bersama anak-anak saya untuk beli kembang api, untuk pesta kembang api di malam tahun baru. Takutnya kalau deket-deket hari itu nanti kembang apinya udah kehabisan ataupun apapun itu. Ya udahlah kayak gitu kan. Akhirnya tapi saya ngelihat dia nih, saya ngelihat dia ya dengan ya biasa lah, dia cantiknya, nauzubillah. Ya saya setelan ala kadarnya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ngehindar, cuma bisa ngelihat dari jauh. Habis itu saya chat ke dia lagi di toko emas kan, lagi di toko emas. Saya chat ke dia, ngeborong emas nih. Terus kata dia, emang Andi di mana gitu. Terus saya pap lah, ini anak-anak saya nih lagi pada makan. Tadi lewat situ, cuman malu mau nyapa, kata saya gitu kan. Terus kata dia gini, lagi ganti anting. Tiba-tiba dia bilang, kenapa gitu, kok malu? Emang mau beli apa nih di sini? Kan saya nanya, kalau ngajak makan mau nggak? Terus kata dia, sama ibu. Terus kata saya, ya udah nggak apa-apa, ajak aja. Gue lagi sama istri sama anak juga. Lah, emangnya nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa tuh, cantik, kata saya gitu kan. Nggak enak tahu. Di sebelah pom bensin, tahu nggak? Pom bensin dekat Sukma. Iya. Jadi ada sebuah tempat makan di pom Jonggol itu sebelah kiri, yang pokoknya pertigaan SMPN 1 Jonggol lah di situ ya. Terus kata dia, tadinya saya kira dia bakal datang. Ntar aja tuh, kalau Andi sendiri aja kayak gitu. Oke deh, next time. Saya bilang ke dia, sebenarnya istri-istri gue udah biasa kok makan sama temen cewek, tapi gue nggak enak, Andi, kata dia kayak gitu. Justru biar lu percaya kalau everything is okay, kata gitu. Maksud saya adalah, ini kan kita udah gombal-gombalan nih, dia saling ngegombalin saya juga saling ngegombalin dia. Tapi saya nggak tahu sejauh apa sih sebenarnya perasaan kita masing-masing. Apakah dia masih ada batasan, dia masih ada perasaan nggak enak ya ke saya karena saya itu punya istri, atau bagaimana? Begitu ya guys. Terus saya yakinin dia bahwasannya itu tadi kata-kata, justru biar lu percaya kalau everything is okay, supaya meyakinkan dia bahwasannya istri itu bukan masalah kok gitu, karena istri itu udah no problem semuanya, istri itu sudah mengiyakan. Note ya, di sini di lini masa ini ya, itu saya masih pacaran sama namanya Alisa. Alisa ini adalah salah satu sosok penting juga di dalam hidup saya, dan dia salah satu shadow dragon juga, oke? Dan salah satu 8 orang terpenting di dalam hidup saya. Nanti kita akan fokus ceritanya ke lini masa yang lain, karena sekarang ini fokusnya dengan Irma. Jadi note, ini tuh masih keadaan pacaran sama Alisa, tapi Alisa itu selalu ngilang. Singkat cerita, pokoknya dia itu kan kerja di sini, tetapi saya menyarankan waktu medical check up dia harus operasi karena usus buntu ya. Saya menyarankan dia harus operasi supaya nggak ditunda-tunda. Akhirnya dia operasi usus buntu. Saya kira sedang recovery. Habis operasi tuh pokoknya dia ngilang terus. Tapi kita fokusnya ke Momi aja, ke Irma aja. Terus saya pap lah lagi kembang api gitu kan. Ntar aja kalau sendiri. Nah, ini adalah salah satu pembicaraan yang serius ya. Jadi itu lini masanya adalah tahun baru. Terus saya bilang, ya udah kalau memang nggak ada acara, ikut aja ke sini gitu kan. Ini tanggal 23 Desember ya, 23 Desember. Terus kata saya begini nih, atur aja, aku mah ikut. Kalau aku sih nggak ada masalah, mau semua orang tahu juga. Istri aku orangnya welcome banget kok, kata dia gitu. Hehehe, yakin? Kata dia kan yakin. Susah kamu percaya, makanya tadi aku ngajak makan bareng biar kamu paham keadaannya di sini, supaya nggak anggap aku ngada-ngada. Terus kata dia, hehe, malu aku, percaya kok, sebenarnya cuma Irma malu aja. Terus kata saya begini kan, kayaknya kita yang malu sih setelan gembelan, kalau kamu setelan gimana aja masih badai, kata saya. Karena waktu itu memang saya tuh setelan koloran gitu kan. Duh, saya bilang, aku tadi pakai koloran, aku langsung minder pas lihat kamu, jadi langsung umpat. Terus kata dia gini, Irma tadi aja gembel banget, malah kamu lihat malu habis, kata dia gitu kan. Terus saya bilang, kalau bagi aku sih sempurna banget ya Allah, meleleh aku. Rasanya pengen langsung aku culik terus dibawa ke KUA aja. Nah ini pertama kali gombalan-gombalan tentang pernikahan nih, kata gitu. Terus kata dia gini, tapi kok bisa ya Irma nggak lihat gitu? Jangan gitu, ntar minta gendong lo, kata dia gitu. Mau culik aja nih, kata dia gitu kan. Terus saya bilang, kalau kata lagu Lascel mah, ku tak pernah terlihat meski ku tepat di depan matamu. Setidaknya
berjuang. Kan kata dia, jangan gitu ntar minta gendong. Lah kata saya, lah siap terus aku mah. Mau digendong sampai KUA pakai gimana juga oke, kata saya gitu kan. Deg-degan kata dia gitu. Culik jalur halal mah nggak apa-apa, kata saya gitu kan. Kuat emang, kata dia gitu. Mau gak sih, kata dia gitu kan. Enggak, ntar jatuh lagi. Aku kan gak setua itu, kita cuma beda 1 tahun kok, kayak gitu. Ini kita lagi bahas satu chat itu, lagi bahas lebih dari satu bahasan. Jadi kita fokus dengan yang pernikahan aja. Waktu dia bilang mau gak sih, langsung spontan saya bilang sebatas mimpi, lagunya Nano itu kan. Terus kata dia, mimpimu bakal jadi nyata gimana tuh? Langsung saya bilang gini, andai bener sih, yang pasti gak bakal disia-siain. Dan yang pasti aku jadiin wanita yang akan membuat orang iri setiap melihatnya. Biasalah gombal-gombal buaya begitu. Terus kata dia, nggak bisa berkata apa-apa lagi, asli bahagia banget, asli gitu kan. Terus kata dia, yap sama, aku ngebayangin aja udah seindah itu. Gimana kalau kejadian ya, guling-guling aku. Terus kata dia, nggak malu emang guling-guling gitu? Apalah arti sebuah malu jika akhirnya terwujud mimpi indah itu, kata saya gitu kan. Terus kata dia, oh jadi mimpinya itu Irma ya, baru sadar. Aduh, gak peka-peka nih orang kan. Nah ini nih gongnya nih. Tapi yakin gak sih Andi kalau mau bakal jadi nyata semua mimpinya, kata dia gitu kan. Terus saya bilang, mimpi sih kalau kamu mah. Kalau kayak mimpi barang mobil mewah pasti kewujud aku. Bahasanya ngawur, sorry jangan dipikirin gitu kan. Terus tiba-tiba, lah nggak apa-apa kalau bener mah buktiin aja, kata dia gitu kan. Aduh, nantangin nih orang. Gak tahu kalau saya langsung bisa langsung gaspol danga-danga ini ya kan. Bener kan, kata dia gitu. Nah saya mastiin nih, ikut salah paham aku. Bukti gimana nih maksudnya gitu, maunya bukti apa nih? Karena itu udah malam, akhirnya saya ketiduran. Saya bilang besoknya, sampai ke bawah mimpi. Mimpi apa kamu gitu? Sebatas mimpi aja, hihi gitu. Mimpi apa nih? Irma kan nggak masuk mimpinya. Masuk lah, gara-gara kita ngobrol semalam sampai jadi ke bawah mimpi. Udah bahagia banget, taunya mimpi. Maksudnya mimpi itu ya nikah sama dia. Kayaknya bakal nyata loh mimpinya gitu. Amin ya Allah, saya bilang. Pagi-pagi udah kayak orang gila nih, senyum-senyum sendiri. Sama nih, sarapan dulu kamu, kata dia gitu. Terus saya bilang, takdir Tuhan tak terduga ya, gak expect gara-gara nasi kuning doang bisa chatan sama kamu. Kan awalnya tuh jadi nasi kuning, kue sampai panjang kayak begini kan. Terus kata saya gini, kapan ya makan pagi disuapin kamu? Terus kapan ya, kata dia gitu kan. Besok kalau gak kesiangan, kata saya gitu kan. Terus di suatu masih tanggal 24 Desember ya, nih 24 Desember saya jam 1:30 itu saya ngomong, habis ngobrolin kamu ke istri aku, WK biar gak kaget suatu hari ketemu, kata saya kayak gitu. Ngobrol gimana, ya begitu deh. Aku lagi lumayan deket sama Irma. Irma tuh siapa dan lain-lain gitu kan. Saya jelasin tuh Irma tuh siapa, bagaimana deketnya dan lain kayak begitu. Baru ke Vanessa aja sih. Kata dia malah nyambung gimana? Salah satu teman deketnya namanya Arbia. Jadi Arbia itu nikah sama saudaranya Mbak Iya gitu. Jadi nanti ya bisa saudaraan lah. Terus ada satu momen yang cukup unik juga ya. Kita lagi makan seblak rame-rame ya. Saya, istri saya, semuanya rame-rame. Maksudnya saya sama istri saya bertiga gitu kan. Di Citra ya biasa lah. Kan saya lagi chatan sama Irma. Ya udah saya papa aja, mau nggak seblak? Itu keadaannya hujan-hujan. Kata dia, wah mau dong gitu kan. Saya nggak expect kalau dia beneran mau gitu kan. Terus saya tawarin lagi, mau SLR juga nggak sekalian? Mau banget kayak gitu. Anterin di sini. Oke, beneran nih. Nanti kalau misalkan dianterin ke situ, nanti bapak kamu marah. Bapaknya kan galak ya. Bapaknya galak, kakaknya juga galak. Terus kata dia, ini aku lagi di rumah saudara di Cibarusa. Oh ya udah kalau kayak gitu ya udah. Kita beli seblak, anterin SLR-nya. Habis itu langsung OTW terhadap rumah saudaranya itu berada di Cibarusa. Ya udah, saya gerimis-gerimis, saya anterin. Dia keluar dengan cantiknya. Udah kita anterin, udah gitu. Terus saya nanya, kamu di situ sama siapa? Sama ibu aku. Loh, sama ibu kamu? Wah malu banget aku. Kamu emang cerita kalau misalnya kita lagi dekat? Ya cerita-cerita aja sih sama ibu kayak gitu. Di situ saya langsung mikir, wah kayaknya ini udah sedikit welcome deh, karena ibunya nggak ngelarang gitu kan, ya tinggal bapaknya sama kakaknya aja. Nah di sini saya nambah sedikit pede. Di suatu saat tiba-tiba dia ngomong bahwasanya dia itu lagi ngomongin kue. Terus saya bilang gini nih, masih tanggal 24 Desember nih jam 7 malam. Aku mah sadar diri, tapi kalau dikasih kesempatan nggak bakal disia-siakan. Akan aku buat kamu bahagia sampai melihat anak cucu kita dewasa, kata saya gitu kan. Terus dia tiba-tiba langsung nyeletuk, ya aku udah ngomong kan, kasih aja buktinya, jangan sampai langsung akal lamar nih, kata gitu kan. Langsung viral dah se-RT. Kan kita dulu se-RT ya. Ai berani emangnya udah kayak artis aja viral. Jangankan besok, sekarang pun berani aku kalau diizinin. Palingan langsung diketawain sama ayah kamu, terus aku disuruh pulang deh, kata gitu kan. Viral kalau nggak ngelamar agama dan hukumnya nggak apa-apa dong. Palingan mereka makin iri aja pada akhirnya gitu kan. Terus dia ngomong, diizinkan saja, tapi ini bener nggak sih? Di sini sebenarnya saya agak rancu ya guys ya. Bukan kalian aja yang bingung, saya juga bingung ya.
sekali lagi bukan kalian aja yang bingung, kalian juga pasti bingung kan? Ini lagi ngebahas apa, lagi bercanda kok tiba-tiba begini. Saya pun bingung pada saat itu. Saya juga beberapa kali memastikan dan beberapa kali mikir sejenak, ini sebenarnya beneran atau serius atau gimana gitu kan? Kan si Irma ini ngomong, diizinkan sih, tapi ini bener ya sih gitu kan? Terus saya bilang, bener lah, mau versi lamaran gaya soft atau lamaran versi gaya hard juga bisa, lamaran perayaan gitu rame-rame gitu kan? Terus dia tiba-tiba WK-WK, enggak lah, coba chat Mas Andre aja baru selesai. Loh, saya kaget dong, kakaknya itu kan galak banget ya, bejir chat apaan? Ada-ada aja kamu mah gitu kan, langsung disidang kamu yang ada. Terus saya takutnya itu langsung si Andre salah paham, langsung nyamperin saya, langsung kasar dan sebagainya, karena memang wataknya itu setemperamental itu ya kakaknya ya. Terus dia tiba-tiba ngomong, emang kalau aku cerita ke Mas Andre sama Mbak Iya nggak apa-apa kan? Ya langsung disidang kamu yang ada gitu. Enggak sih gitu. Kan aku udah cerita sama Mas Andre yang pas jalan ke rumah kamu itu, tapi aman aja. Yang bener saya makin kaget dong. Saya makin gak enak kan, Andre ini teman sepermainan gitu kan. Takutnya nanti jadi canggung atau kayak gimana gitu kan. Terus kan saya tanya tuh tentang sedikit-sedikit masa lalunya gitu kan. Terus kata dia begini, Irma selalu disia-siain udah dikenalin sama keluarga besar malah pergi gitu aja muter-muternya. Karena kan ingat ya, catatannya dia itu adalah seseorang yang sangat cantik di usia 29 tahun. Dia itu sudah melewati beberapa fase dengan cowok, udah dikenalin sama keluarga besar, tiba-tiba nggak pasti gitu nikahnya kapan atau tiba-tiba ngilang gitu aja. Terus kata saya, kalau sama aku dijamin enggak sih. Emang iya kata dia gitu kan. Langsung lamaran juga nggak apa-apa. Udah siap semua tahu. Lucu deh kalau aku ceritain. Terus tiba ke fase dia nanya-nanya tentang masa lalu saya lah. Saya ceritain lah tentang si Alisa itu. Jadi Alisa itu sudah bersama saya kurang lebih sekitar beberapa tahun, tapi pacaran itu baru 6 bulan. Saya saling suka. Saya juga nggak nyangka kalau misalkan si Alisa itu suka sama saya. Tapi orang tuanya itu nggak setuju guys. Karena di dalam orang tuanya itu circle-nya itu sangat tabu sekali menjadi istri kesekian. Itu persiapannya itu udah nggak main-main ya, supaya saya nunjukin ke orang tuanya saya itu seserius itu ya. Saya udah siapin rumah, saya udah siapin mobil, saya sudah siapin seisinya dan segala-galanya udah siap. Jadi saya udah siap ngelamar kapanpun dan semua persiapan sudah ada, tempat tinggal ada dan segala-galanya itu sudah siap sedia. Terus saya bilang ke Irma gitu, makanya kalau aku disuruh lamar kamu udah full 100% persiapannya lengkap, rumah seisinya ada, mobil ada, tinggal gas gitu. Terus kata dia gitu, lah terus rumahnya itu gimana? Hah serius nih gitu kan. Slow. Bukan cuma lo doang yang bingung kok. Gue juga bingung sebenarnya. Ini kita lagi ngobrolin apa dan sebagainya. Jadi intinya dia nanya masa lalu. Saya ceritain bahwa saya semua persiapannya itu nggak ada, tapi nggak jadi. Nah di sini nih catatannya udah putus ya sama Alisa ya. Waktu itu Alisa udah datang dan mendeklarasikan bahwasanya dia menyerah dan dia udah nggak kuat bahwasanya tekanan atau pressure dari orang tuanya dan dia akhirnya memilih orang tuanya pergi dari saya. Ya kayak gitulah. Terus dia nanya lah, terus rumahnya itu gimana? Serius nih kata dia gitu. Maksudnya serius itu kalau disuruh ngelamar gitu kan. Terus saya papin itu rumahnya. Terus saya juga langsung bercanda, kamu iyain besok juga meluncur nih kata saya kayak gitu kan. Kan Irma bilang buktiin aja sih, berarti udah iya kan. Terus saya jelasin lah pelan-pelan, bukan gitu cantik. Ini nih ya yang aku rada nggak paham nih ya, karena tiap orang dan keyakinan kan beda-beda. Kamu nganut yang mana aku nggak tahu. Kalau aku lamaran itu ketika dua keluarga setuju, jadi formalitas dan udah pasti diterima. Nah ada juga yang datang aja dulu, masalah diterima apa enggak ya nanti. Kan aku bingung, ya Allah ini serius kah? Jadi kan ada dua macam ya. Kalian juga nggak tahu kan nganut yang mana ya. Kalau saya tuh kalau udah sama-sama setuju baru dilamar, bukan langsung gambling gitu kan. Terus kata dia, ya kamu datang aja ke rumah ngomong sama ayah ibu. Nih di sini saya juga langsung main blowing nih, berarti keyakinan nih gitu kan. Hehe, ya maaf kebanyakan dibohongin jadi kayak gini. Kita bisa ketemu ngobrol dulu nggak sih ini kalau serius gitu kan. Terus saya pastiin lagi nih, takutnya si Irma juga bercanda. Irma, aku boleh nanya hal ngaco nggak sih? Boleh, nanya apa tuh? Kamu nggak lupa kan aku itu apa? Aku punya 2 istri loh. Kamu beneran mau gitu? Kayak mimpi di siang bolong gitu kan. Terus kata dia kan boleh untuk ketemu. Gimana kalau kita ketemu besok? Kamu mau sendiri apa sama ibu kamu? Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah saya udah punya 2 istri. Yang kedua, apa nggak kaget ortu kamu anaknya mau dilamar sama orang yang udah punya istri gitu kan? Terus dia nanya, tapi ini nikahnya sah atau gimana nih? Boleh tahu nggak Irma? Ya kaget sih, kaget. Tapi kalau aku iya mau apa ortu aku? Besok mau kemana? Sah dong, mau lihat kakak aku. Semua istri aku sah. Emang semuanya sah. Kemana aja yang penting ngobrol gitu kan. Terus saya papin lah kartu keluarga saya papin semuanya, kartu nikah dan lain sebagainya kayak gitu kan gitu. Akhirnya dia percaya. Nah besoknya akhirnya kita ketemuan di sebuah tempat makan di samping Sukma Indah ya, perumahan Sukma Indah Jonggol. Itu ada tempat makan yang gede banget, tempat parkirnya. Kita ketemu, saya, istri pertama saya, istri kedua saya, anak pertama saya, anak kedua saya, anak ketiga saya, bahkan anak keempat saya ajak semuanya, bertujuan untuk saling kenalan. Dan istri saya menilai ya, karena memang Anggi dan Vanessa ini belum pernah ketemu sama
Irma. Akhirnya ketemu tuh di situ. Ya sama, sebenarnya istri juga bingung. Apa iya secepat itu gitu kan? Ya udah, akhirnya kita makan bareng sambil ngobrol-ngobrol tuh di situ. Tapi pada akhirnya tuh Irma tuh nggak bawa ibunya. Kita ngobrol-ngobrol ketemu. Ya udah, akhirnya kita nggak ngobrolin apa-apa. Cuma kita ngobrolin bahwasanya ini loh gue. Itu tuh sebenarnya validasi atau konfirmasi, mengingatkan Irma bahwasanya gue ini adalah sosok orang yang udah punya 2 istri dan 4 ekor anak, kan begitu kan. Tapi semuanya baik-baik aja. Akhirnya kita pulang masing-masing. Ya istri pertama oke, istri kedua oke ya. Tentu dengan persyaratan-persyaratannya ya. Akhirnya semuanya oke. Dan masuklah terhadap sisi lamaran. Atau kita fokus terhadap lamaran. Lanjut part selanjutnya ya. Nah, setelah pertemuan kita semuanya, saya, mama, bunda, Irma yang pada saat itu belum menjadi mommy ya, karena masih menjadi calon istri. Dan semua anak-anak saya itu selesai kan. Oke, akhirnya berakhir dengan baik. Istri saya setuju, akhirnya kita masing-masing kembali ke rumah. Nah, setelah cerita itu, kita terus chattingan, kita terus semacam seperti menyusun rencana. Awal-awal sih sebenarnya saya juga nggak begitu paham ya, apakah ini beneran atau tidak gitu kan. Karena semuanya itu begitu singkat. Kalau kalian pahami, kalian notice bahwasanya tanggal dari chattingan kita itu, kalau dihitung dari chatan intens, itu nggak ada satu minggu sama sekali. Cuma beberapa hari saja. Akhirnya saya menanyakan terhadap dia bagaimana ini rencana kita untuk melangsungkan pernikahan atau lamaran atau semacam itu. Di sisi lain, saya juga masih speechless ya, masih percaya atau tidak percaya, karena saya harus menghadapi seseorang yang saya udah kenal lama sekali ya. Mulai dari kakaknya yang saya bilang terkenal sangat galak itu, karena memang saya itu teman sepermainan, dan apalagi ayahnya. Ayahnya adalah seorang TNI ya guys ya. Ayahnya itu seorang TNI dan banyak cerita yang wah gila gitu kan. Salah satu ceritanya, ada beberapa cerita yang saya inget ya. Di masa remajanya, Irma ini juga pernah beberapa kali dilamar sama abdi negara juga. Mungkin ini semacam pelajaran buat kita semuanya nih guys ya, bahwasanya kita nggak bisa mensamaratakan perlakuan kita terhadap setiap orang di dunia ini. Jadi ada salah satu orang, waktu itu dia tentara, dan tentaranya Bintara ya. Bintara itu adalah salah satu pangkat yang cukup bergengsi di kompleks saya, karena di kompleks saya itu rata-rata adalah prajurit. For your information aja, kalau kalian nggak tahu bahwasanya tingkatan masuk tentara itu ada 3. Yang pertama adalah tamtama atau prajurit, yang kedua adalah bintara atau sersan, yang ketiga itu adalah perwira ya. Perwira itu semacam seperti letnan, jadi masuk langsung jadi letnan. Nah, saya mengenal juga kan, kebetulan juga itu teman saya. Ceritanya teman saya itu suka sama Irma udah dari dulu, tapi nggak pernah direstuin sama kakaknya, sama bapaknya, karena menganggap semuanya hanya cinta monyet aja ya, karena usianya masih remaja lah pada saat itu. Nah, singkat cerita, si cowok itu jadilah tentara, dan jadi salah satu tentara yang bergengsi. Seperti yang saya bilang bahwasanya mayoritas di komplek kami, komplek tentara juga, itu adalah prajurit, dan dia itu sudah menjadi bintara. Ya semua juga orang tahu. Ditambah lagi dia itu ganteng guys ya. Dia itu ganteng. Kalau misalkan dibandingkan saya, mungkin itu saya itu 6, si cowok itu 9,5. Hampir perfect sebagai alat tolak ukur sebuah cowok ya. Udah kerja, udah tentara, bintara, ganteng lagi, udah kayak gitulah. Dia bawaannya emang kuning langsat. Jadi walaupun dia jadi tentara, dia tuh nggak hitam. Dia tuh ya jadi kayak kuning langsat gitu. Jadi gagah aja, udah tentara, kuning langsat, ganteng, wah udahlah. Menurut saya kayak nggak ada potensi untuk ditolak gitu loh. Cuma waktu itu menurut versi beberapa cerita yang saya juga nggak tahu ya versi sebenarnya apa. Ya mungkin nanti langsung ditanya ke mertua saya aja kali ya. Menurut versi beberapa cerita yang saya tahu, oke, dengan percaya dirinya karena dia itu adalah seorang tentara ya, dia itu ngajak Irma makan, dan dengan catatan itu sudah malam. Ya nggak tahu ya malamnya itu gara-gara dia itu memang curi-curi waktu habis tugas atau kayak gimana, habis jaga atau kayak gimana. Intinya itu jam menunjukkan jam 8 malam ke atas. Ya sebenarnya orang itu diterima dengan baik di keluarganya Irma ya, karena memang ya udahlah, dia udah dewasa, udah jadi tentara ya nggak apa-apa gitu. Tapi cowok itu menganggap bahwasanya semua orang itu sama aja. Kalau memang calon mantunya itu udah baik, mungkin nggak ada potensi untuk ditolak gitu kan. Tapi kesalahan dia adalah mengajak Irma makan malam-malam waktu itu guys ya. Ngajak Irma makan malam-malam dengan dalih pamit sama ibunya sama bapaknya, mohon izin mau ngajak Irma makan keluar kayak gitu kan. Dan sebenarnya ada beberapa peraturan yang sudah dideklarasikan, karena setiap orang punya peraturan masing-masing ya. Sama keluarganya Irma juga bilang bahwasanya kalau mau makan bareng sama Irma, beli makanannya makan di rumah gitu ya. Jadi entah gimana ceritanya, pokoknya ya mereka punya aturan sendiri ya. Itu suka-suka mereka. Jadi kalian nggak bisa protes. Oh masa anaknya diajak makan keluar? Nggak bisa, nggak bisa. Keluarga mereka ya keluarga mereka, keluarga anda ya keluarga anda gitu ya. Si cowok ini tuh udah tahu bahwasanya ada peraturan itu. Mungkin dia ngerasa kebal atau seperti apa, akhirnya dia nekat ngajak makan malam. Dan apa
jawabannya ayahnya Irma? Ayahnya Irma langsung spontan ngejawab, emangnya saya nggak bisa ngasih makan anak saya? Sampai-sampai kamu ngajakin makan. Saya juga masih sanggup kok buat ngasih anak saya. Kayak gitu. Ayahnya Irma itu sebenarnya bukan berarti perkara makanannya ya, tetapi itu satir. Lu udah tahu bahwasanya peraturan di sini itu kalau mau ngajak makan Irma itu beli makanannya, makan di rumah bareng-bareng, entah di teras atau kayak gimana, nggak bakal diganggu kok sama orang tua dan lain sebagainya kayak gitu. Dia udah tahu ada peraturan itu, ditambah lagi malam makin marahnya ayahnya Irma, dan di situ langsung dia nggak datang sama sekali karena kalimat satir yang begitu pedas, mungkin jauh lebih pedas daripada apa yang saya ucapkan. Itu yang pertama. Lalu ada yang kedua yang cukup unik juga ya, cukup unik juga. Kalau yang pelajaran pertama itu tadi, itu pelajarannya adalah hormati setiap peraturan di rumah manapun. Jangan merasa Anda adalah seorang yang di atas, kaya, atau berseragam dan sebagainya, memperlakukan semua hal itu dengan yang sama, itu salah. Nah, yang kedua ini juga cukup lucu. Kalau yang pertama itu kan tadi tentara, nah yang kedua ini polisi ceritanya guys ya. Nah, polisi ini datang ya, nggak tahu gimana ceritanya, maksudnya apa, baru pulang atau kayak gimana, tapi menurut saya itu cuma alasannya aja ya, karena gagah-gagahan aja, datang ke rumah Irma itu dengan baju lengkap pakaian polisi ya, baju lengkap pakaian polisi. Sekali lagi, perspektif ayahnya Irma, kalau kalian ingat, dia juga seorang abdi negara. Maksudnya begini loh. Tiba-tiba dia datang dengan pakaian lengkap, bawa, kalau nggak salah bawa senjatanya juga gitu kan, datang langsung ngobrol dan sebagainya kayak gitu. Ya spontan dong. Ayahnya Irma itu seolah-olah ya, namanya juga seorang ayah yang ingin melindungi anaknya dan ingin mendapatkan mantu yang bisa membahagiakan anaknya. Dalam perspektif ayahnya Irma itu mungkin pemikirannya kayak gini, semua orang juga tahu, gak usah lu pakai baju kayak begitu datang ke rumah orang, itu konotasinya jadi negatif. Menurut ayahnya Irma kayak begitu ya. Apalagi di sisi lain dia juga abdi negara gitu. Gak usah terlalu sebangga itu gitu. Itu pekerjaan yang formal pada umumnya. Ya mungkin kalau ke orang biasa mungkin bisa sedikit pamer. Kan itu juga keluarganya Irma kan keluarga abdi negara juga gitu. Jadi gak harus pakai lengkap kayak gitu ya. Spontan ayahnya Irma ngomong kayak begini, kamu bertamu ke rumah saya pakai baju lengkap seperti itu, maksudnya apa? Seolah-olah Irma itu punya salah, digituin. Di situ langsung jiper dan langsung nggak pernah balik lagi. Oke? Nah, cerita kedua ini adalah menggambarkan bahwasanya jangan terlalu berlebihan dalam pembanggaan diri. Ia tahu lu itu abdi negara, cuma kan yang pertama keluarganya Irma juga keluarga abdi negara. Gak usah pakai baju, ya udah tinggal ngomong kerjaan saya abdi negara Pak, selesai gitu loh. Gak usah sampai pakai baju lengkap dan sebagainya kayak gitu, karena gak semua keluarga bisa diperlakukan dengan sesuatu yang sama gitu. Apalagi ya harusnya kan si cowok itu mikir ya, keluarganya juga abdi negara, ngapain gue pakai pamer, tinggal gue ngomong aja Pak saya abdi negara, udah selesai kayak gitu. Jadi terkesan gimana gitu loh, terkesan gimana gitu. Kalau yang cowok pertama tadi datang pakai baju biasa ya, semua orang tahu kalau dia tentara dan bintara, nggak usah tuh perlu pakai pangkatnya dan sebagainya kayak gitu. Itu seolah-olah kayak konotasinya negatif, apalagi bajunya baju coklat. Instansi polisi itu kan instansi sesuatu yang berurusan dengan masyarakat. Tiba-tiba orang ngelihat ada polisi datang dengan seragam lengkap gitu kan, konotasinya bisa negatif gitu ya. So, dari dua cerita itu, dari sekian banyak puluhan cowok yang datang ke rumah Irma, itu adalah dua contoh bahwasanya ada dua potensi cowok yang sebenarnya baik dalam segi fisik dan segi aturan di dalam standarisasi hidup, tetapi ditolak mentah-mentah, dan ayahnya Irma ini nggak takut untuk kehilangan cowok. Nah, sudah punya gambaran kan seberapa galaknya ayahnya Irma ini ya. Apalagi saya udah kenal ayahnya Irma itu dari saya SMP kelas 1. Saya tahu tentang misalkan dia itu galaknya seperti apa, kalau misalkan ngerespon masalah itu jadi seperti apa, kalau ada orang yang nyari masalah sama dia itu seperti apa. Itu sedikit banyaknya saya paham gitu kan. Dan satu malam saya chattingan sama Irma itu membahas tentang bagaimana ini rencana kita. Rencana awal itu tadinya saya mau ketemu ibunya dulu, kalau ibunya kan rada-rada kalem gitu kan. Nah, supaya bisa seperti sowan dulu gitu kan. Kan kita nggak pernah sebelumnya pacaran, nggak mau ujuk-ujuk datang ngelamar kan, bisa kaget gitu. Nah, entah gimana ceritanya, pokoknya Irma ini ngotot pokoknya nggak usah, kamu langsung datang aja, ngomong sama ayah aku, ngomong sama ibu aku, ngomong sama kakakku juga. Di situ langsung saya bingung, wajir, ini apa nggak perang dunia atau seperti apa kan gitu kan. Oke, akhirnya tanpa pikir panjang saya yain, oke, besok aku langsung ke rumah ngelamar kamu. Di malam itu juga, kalau nggak salah itu jam 9 sampai jam 10, saya langsung OTW ke salah satu orang yang dianggap petua di situ lah ya. Dia itu satu gang sama Irma, namanya Om Anton ya. Om Anton ini salah satu sosok ketua di situ yang sedikit banyaknya mengerti tentang anak-anak muda di situ ya. Dan
kebetulan juga saya akrab. Saya langsung datang ke rumah Om Anton. Saya cerita ke Om Anton, Om, gue mau ngelamar Irma besok. Seketika shock dong semuanya. Di situ ada beberapa orang juga. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol panjang tuh sama Om Anton. Ya, dia ngasih nasihat A, B, C, D, F. Intinya semua nasihat dia itu memperkuat keyakinan saya bahwasanya ya udah, masalah gimana-gimananya itu gimana besok aja, karena ya mungkin salah satu cara atau syarat supaya nguji keseriusan lu gitu katanya. Oke, singkat cerita kita ngobrol sampai jam 11 malam ya. Kira saya pulang besok pagi saya langsung OTW ke situ, nggak pakai persiapan apa-apa. Saya langsung OTW beli buah waktu itu ya, langsung datang ke rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim di situ karena bayangan saya udah kacau banget. Mana kakaknya galak banget, bapaknya galak banget gitu kan. Saya dateng, assalamualaikum gitu kan. Assalamualaikum, dibukain. Oh iya, di sini udah disediain karpet gitu. Bapaknya Irma bingung. Ternyata belakangan saya tahu Irma ini cuma cerita ke ibunya doang bahwasanya saya kesana mau ngelamar. Bapaknya ini nggak diceritain apa-apa, Cok. Ya, bapaknya ini nggak diceritain apa-apa. Ya, saya langsung disuruh duduk, terus bapaknya itu baru cuci muka. Saya nggak tahu dia tuh habis begadang, habis kayak gimana, habis marah atau kayak gimana. Dia datang dengan kondisi baru cuci muka dan matanya merah. Saya ingat banget tuh, matanya merah. Antara baru bangun atau begadang atau lagi marah, terus langsung menambah suasana tegang. Dalam hati, bejir, ini orang kenapa gitu kan. Jadi dia dengan ekspresi kaget, matanya merah, apa nggak tahu habis cuci muka atau kayak gimana. Pokoknya saya ingat banget matanya itu merah gitu ya. Tapi belakangan saya tahu mungkin dia tuh baru bangun tidur atau kayak gimana. Karena setelah ngobrol 1 jam matanya jadi putih lagi. Gimana sih orang baru bangun tidur gitu. Tetapi karena dia itu udah terklaim bahwasanya dia segarang itu, dia tentara yang garang dan dia seorang ayah yang galak. Jadi ya sugesti itu langsung masuk terhadap saya gitu kan. Wah anjir ini. Habis itu kaget dong ayahnya gitu. Weh, gitu kan. Wih, ada apa ini? Ini ayah baru bangun ini sambil kucek-kucek mata gitu kan. Waduh. Di situ dalam ini serius gak dikasih tahu di bapaknya nih. Gitu. Tapi di situ keadaannya nggak ada kakaknya ya. Saya nggak tahu gimana dia telat datang atau kayak gimana, dia juga ada urusan karena memang dia itu juga super sibuk juga kakaknya. Ya akhirnya saya ngomong tuh ke bapaknya, ya ayah, ya ibu, saya niat kesini karena memang sebenarnya dari dulu itu saya suka sama Irma. Cuma ya saya sadar diri aja bahwasanya dulu saya bukan apa-apa dan mungkin kalau saya ngedeketin Irma juga saya nggak bisa ngebahagiain Irma gitu. Semua rasa itu berlangsung begitu lama dari SMP, SMA sampai umur 20 tahunan sampai sekarang. Entah gimana takdir mempertemukan lewat nasi kuning kemarin. Karena memang ceritanya dari nasi kuning itu saya punya nomor Irma itu. Dari nasi kuning kemarin kita chattingan, ternyata kita saling nyaman. Ya, cuma mohon maaf dengan segala hormat apabila ada pertanyaan-pertanyaan, saya mohon dengan sangat jangan langsung dengar dari orang. Langsung kita diskusikan di sini aja apabila ada problem atau sesuatu yang belum dimengerti sama ayah dan ibu. Maksud saya itu memperjelas, ngingetin gitu loh. Kalau gue ini udah punya istri 2, takutnya bapaknya nggak tahu. Maksudnya tahu cuma sekelewatan atau dan lain sebagainya gitu loh. Intinya saya tuh memastikan bahwasanya jangan pakai emosi gitu loh. Saya bingung kata-katanya. Intinya jangan pakai emosi. Kalau ada sesuatu yang diragukan, lebih baik bertanya saja langsung terhadap saya. Maksudnya begitu. Gitu ya. Ya abis itu langsung bapaknya ngomong dong. Kata-katanya itu mirip-mirip seperti ini. Oh gitu. Ya sebelumnya juga makasih nih buat silaturahminya ke sini. Saya juga kaget sebenarnya nggak tahu dan ini nggak dikasih tahu sama ibu sama Irma gitu kan. Bahwasanya kalau memang niatan begitu, bahkan ada salah satu momen yang cukup lucu gitu. Tapi saya nahan ketawa ya. Kira-kira saya ditabok sama ayahnya. Ada satu momen yang ayahnya Irma itu nggak tahu istri saya berapa. Yang dia tahu istri saya banyak. Karena dia kan rancu ceritanya kan. Cuma dengar selentingan-selentingan katanya saya punya istri 2 lah. Kemarin sempat nikah lagi, istri 3 lah. Bahkan dia sempat nanya gitu. Iya kan kayak Andi ini udah punya istri berapa ya? Tengahnya itu masih bingung antara 2 dan 3 gitu. Karena kan dia di sisi lain dengar katanya 2, dengar katanya 3 gitu. Langsung saya perjelas, istri saya 2 ayah. Yang kemarin itu udahan gitu karena memang udah nggak sejalan. Dua-duanya istri saya itu resmi. Saya perjelas kayak begitu ya. Semuanya pokoknya saya perjelas lah. Intinya saya sangat siap dan udah 100% siap untuk ditanya segala pertanyaan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana keadilan dan sebagainya. Dan satu lagi ya, ini untuk Anda supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak inginkan di masa depan apabila
Anda berniat poligami, yaitu jangan pernah ngada-ngada, apalagi sok di depan calon mertua. Itu akan menjadi masalah di kemudian hari ya. Walaupun saya terlihat glamor di depannya, apa kayak gimana, tapi saya nggak pernah mendeklarasikan hal yang memang belum kenyataan ya. Saya jujur sejujur-jujurnya terhadap calon mertua saya. Salah satu contohnya ya, sebenarnya mungkin kalau ayah sama ibu ini ngelihat saya ini, saya tuh sedang berusaha, sedang merintis, bukan berarti saya tuh sudah berada di dalam titik level yang bagaimana gitu. Saya mobil itu semuanya itu nyicil ibu gitu, semuanya itu nyicil ayah. Saya ceritain, mobil itu yang kelihatan itu semuanya nyicil ya, memang cicilan. Gue nggak sekaya itu kok. Saya nggak sekaya itu gitu kan. Intinya saya nggak sekaya itu. Saya cerita bahwasannya mobil itu cicilan, rumah itu cicilan. Tapi kalau memang kita udah nikah, saya memang sudah ada satu rumah khusus buat Irma. Kalau untuk masalah mobil nanti diberi fasilitas satu-satu gitu kan. Ya intinya saya cerita sejujur-jujurnya gitu. Kondisi ekonomi saya bagaimana, nanti jatahnya seperti apa. Intinya koordinasiin dulu dari awal supaya nggak terjadi perdebatan after you nikah. Kalau you udah nikah, itu bahasanya udah bukan pertanyaan lagi, tapi semacam intimidasi. Lu katanya kemarin ngomong ke gua ABCD, sekarang lu malah tambah beda lagi. Nah itu nanti bakal jadi masalah. Itu ya, itu satu hal yang mungkin harus kalian ingat, bahwa saya nggak pernah ngada-ngada. Saya nggak pernah ngada-ngada orangnya. Saya orangnya realistis. Saya nggak pernah ngaku kaya karena memang gua nggak kaya. Gue cuma cukup untuk membahagiakan istri-istri, udah kayak begitu. Akhirnya mind blowingnya tiba-tiba ya udah seolah-olah saya juga nggak ngerti itu diterima apa enggak. Intinya ibunya memperjelas bahwasanya pokoknya ayahnya ceramah ya sekitar 15 menitan gitu kan ya. Akhirnya ibunya memperjelas, intinya Andi di sini udah diterima. Nah masalah untuk nantinya bagaimana, nanti langsung lewat Irma aja. Nanti acaranya seperti apa. Kalau Andi udah siap kapan aja, iya saya siap kapan aja, mau besok juga nggak apa-apa kok kayak gitu kan. Akhirnya kakaknya datang tuh. Kakaknya datang, saya kira oh makin rumit nih, nanti ditanya-tanya nih dan sebagainya gitu kan. Ternyata di luar ekspektasi itu. Istrinya dan kakaknya itu memperjelas status saya, memperjelas kan mereka berdua juga sering main ya ke rumah saya. Berarti mereka mengkonfirmasi bahwasannya kedua istri saya itu nggak apa-apa, kedua istri saya itu baik-baik aja, saling rukun dan sebagainya. Yang tadinya ekspektasi saya itu saya siap debat, saya siap diskusi dengan mereka semuanya, alhamdulillahnya kakaknya dan istrinya itu mengkonfirmasi keadaan yang sebenar-benarnya di sini. Jadi seolah-olah ayah sama ibunya Irma ya udah bingung mau nanya apa lagi, sedangkan semua keraguan-keraguannya di awalnya itu udah saya jawab duluan begitu. Dan akhirnya ekspektasi saya yang penuh dengan perdebatan dan penuh dengan bersih tegang ternyata semulus itu. Jadi semuanya cuma bicara formalitas tentang tata cara pernikahan dan sebagainya. Ya udah akhirnya deal saya diterima ya. Pembicaraan ya sewajar-wajarnya nanti gimana pernikahannya dan sebagainya kayak gitu. Dan ada salah satu kisah yang cukup unik. Di suatu malam saat saya sedang dipijit, karena saya suka orang yang pijit ya, saya suka direlaksasi gitu ya, sama cowok bos, sama cowok di rumah. Suzona aja loh. Sama cowok di rumah. Nah, tiba-tiba ada saya bunyi nomor baru, gak tahu saya siapa, ya tadi gitu. Saya bilang ini siapa ya, dia bilang ini titik-titik, langsung Anjir, apaan nih? Itu posisi H-4 before nikah ya. Itu posisi H-4 before nikah. Tiba-tiba salah satu mantan saya yang notabene itu saya suka banget dengan dia, salah satu ex saya, itu ngechat saya lagi dengan apa ya, gaya yang seolah-olah mendominasi. Ini bertolak belakang sama sifat dia selama ini yang saya kenal. Jadi salah satu ex saya itu, dia itu orang yang cuek ya, orang yang tidak terlalu peduli dengan saya, orang yang ya pokoknya everything about saya ya udah netral gitu aja. Dia itu cuma mau ngomong ketika dia perlu aja. Intinya menurut perspektif saya, sayang dia ke saya itu masih dipertanyakan lah intinya, walaupun dia ex saya, pernah kita bersama gitu kan. Intinya ya saya ngerasa bahwasanya saya hanya mencintai dia dan dia ini mungkin feedbacknya kayak seadanya gitu kan. Di malam itu tiba-tiba dia itu ngechat ya, dan untuk pertama kalinya dia nelpon langsung to the point, bilang kamu di mana? Ya aku di rumah, aku kangen kata gitu. Langsung gini ya, kangen di sini bukan sekedar kata kangen bos. Ingat sekali lagi bahwasanya orang itu
ya, orang itu adalah seseorang yang tidak pernah melihat saya ada dan tidak pernah menganggap saya ada, dan dia nggak pernah mendeklarasikan pada saat waktu kita baik-baik aja juga bilang kangen, bilang sayang gitu, nggak pernah. Malah bilang sayang aja saya nggak tahu. Saya nggak pernah disebut sayang satu kali pun gitu menurut saya ya. Saya nggak pernah dibilang kangen dan sebagainya. Tiba-tiba malam-malam dia nelpon, dia ngechat, bilang kangen, pengen ketemu, kamu di mana? Loh, di situ dengan catatan ya, bahwasanya saya belum mempublikasikan pernikahan saya ke siapapun. Jadi itu pure dari dia, bukan pengen ketemu gara-gara saya mau nikah, tapi memang dia pengen ketemu ya atas dasar mungkin dia kangen kah, atau seperti apakah, atau mungkin ada niat lain yang saya tidak tahu kah, apa dan sebagainya. Intinya saya slow respon banget sampai dia marah-marah lah intinya. Akhirnya dia ngeblok sendiri dan sebagainya. Dan di situ saya juga bingung, apakah ini ujian before nikah atau dan lain sebagainya. Kemungkinan kalau misalkan saya posisinya itu nggak mau nikah sama Irma atau lagi jomblo atau dan sebagainya, ya mungkin saya gas waktu itu. Ini bukan Alisa ya, karena Alisa itu di lini masa itu udah putus ya, jadi lini masanya semua nyambung. Saya udah pacaran sama Alisa lama, saya di penghujung 1 bulan dia ngilang kan, dia 1 bulan sampai 2 bulan ngilang tuh. Saya deket sama Irma nih 1 minggu. Nah, waktu saya belum jadian, belum ngelamar si Irma itu tadi, 1 hari sebelumnya itu Alisa datang ke kantor dan mendeklarasikan bahwasannya kita udahan. Jadi bukan berarti saya menontarkan Alisa ya. Alisa yang memutuskan untuk sudah ya, Alisa yang memutuskan untuk udah, bukan saya yang memutuskan, karena dia memilih jalan orang tua atau bersama orang tuanya daripada bersama saya. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok, nggak ada yang salah, orang dia itu orang tuanya gitu kan. Tetapi aman, di malam itu saya nggak ngerespon dia sama sekali, si mantan saya itu atau ex saya itu ya, padahal dalam hati pengen sebenarnya. Jujur kangen lah, kangen. Kalian kalau misalkan nanya loh, bang di situ kan ada Irma, nggak bisa, itu head to headnya beda, head to headnya beda. Irma ini adalah sosok orang baru atau warna baru, belum punya kenangan apapun, jadi sesuatu yang dikangenin nggak bisa, nggak ada definisinya, nggak bisa. Sedangkan orang ini udah bersama saya udah sekian ratusan hari itu misalnya ya, jadi ada momen-momen yang membuat saya kangen dan lain sebagainya, kayak gitulah intinya. Jadi singkat cerita, ujian saya sebelum pernikahan dengan Irma itu ya kayak begitu ya. Kalau sesajen untuk istri ya itu udah di luar dari ini ya, pasti perdebatan dengan istri ini sesajennya seperti apa, nggak boleh dibayar cicil, harus langsung lunas dan sebagainya, itu udah wajar. Itu sesuatu yang nggak harus dibahas gitu guys ya. Jadi kalau kalian bilang itu istri gimana bang, nggak gimana, yang penting sesajennya lengkap, udah gitu aja. Dia list A B C D E F G gitu. Bahkan salah satu yang apa namanya yang paling gongnya itu nggak boleh dicicil, udah gitu. Itu yang paling gong. Jadi saya harus kasih 2 orang sesajen sekaligus gitu ya. Dan dengan rumit berbagai macam cerita ini, pada akhirnya ijab kabul tercipta. Nah, inilah video saya waktu ijab kabul dan beberapa foto-foto saya dengan Irma gitu ya guys ya. Saya terima nikah dan kawinnya putri kandung Bapak Irma Puspitasari karena saya tersebut di bawah wilayah 1. Jadi itu adalah kisah pertemuan saya dengan Irma atau Momi sampai pernikahan terjadi dan sampai sekarang. Oke. Tapi kalau kalian masih bingung, bang kok gue masih bingung, nah berarti kalian memang di awal video kan saya udah bilang bahwasanya kalian akan sedikit bingung dengan lini masa cerita ini, karena kalau kalian tidak melihat cerita Ica, cerita Putri, cerita Alisa, ini nggak bakal nyambung gitu guys ya. Ini nggak bakal nyambung. Jadi kalau kalian pengen nonton ya silakan tonton di pelanggan, karena konten mantan-mantan itu begitu sensitif, nggak boleh diupload di publik baik di YT ataupun TikTok. Oke, terima kasih udah ngikutin. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada request videonya, silahkan langsung komentar saja. Barangkali kita notice dan kita jadiin konten selanjutnya. See you in the next video.